Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Amalia Hamid dengan NIM 90500121055 dari jurusan Perbankan Syariah UIN Alauddin Makassar. Saya ingin membahas tentang materi praktek kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter Islam dalam perspektif mikro-makro. Dengan penerapan kebijakan moneter Islam, setiap transaksi di sektor keuangan harus berkaitan langsung dan dilandasi dengan transaksi di sektor real, seperti investasi dan perdagangan. Dengan demikian, kebijakan moneter Islam tidak mengenal adanya money multiplier seperti pada praktik kebijakan moneter konvensional. Dalam perspektif ekonomi mikro, penerapan kebijakan moneter Islam turut mengubah tata kelola dan orientasi para pelaku usaha di sektor keuangan, khususnya lembaga keuangan sebagai pemain aktif dalam sektor tersebut. Jadi singkatnya, bahwa dampak kebijakan moneter Islam dalam perspektif ekonomi mikro adalah peningkatan usaha-usaha produktif di sektor real, baik secara kuantitas maupun kualitas. Sementara dalam perspektif ekonomi makro, kebijakan moneter Islam mengupayakan untuk menekan jumlah uang yang menganggur, idle money, untuk dimanfaatkan di sektor real. Kebijakan moneter dalam sistem keuangan ganda. Sistem keuangan ganda muncul sejak berkembangnya industri keuangan Islam. Perkembangan ini diinisiasi oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan industri jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Praktik kebijakan moneter dalam sistem keuangan ganda di berbagai negara pada umumnya masih berada dalam satu atap otoritas yang sama, yaitu bank sentral negara masing-masing, salah satunya di Indonesia. Baik kebijakan moneter Islam maupun kebijakan moneter konvensional memiliki tujuan yang sama, yaitu pencapaian kestabilan harga. Jadi, dalam era kontemporer saat ini, perbedaan antara sistem moneter Islam dan konvensional dalam sistem moneter dan keuangan ganda, yaitu konsep profit and loss sharing bagi hasil sebagai pengganti suku bunga. Kebijakan moneter tanpa bunga. Perlunya regulasi dari pemerintah berkoordinasi dengan bank sentral terkait kebijakan moneter tanpa bunga. Pertama, menjadikan fungsi uang berjalan dengan baik di tengah masyarakat, yaitu sebagai alat pembayaran transaksi dan merefleksikan nilai suatu barang, bukan menjadikan uang sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan. Kedua, kebijakan moneter tanpa bunga dialihkan dengan sistem bagi hasil atau investasi ke sektor real menggunakan akad-akad muamalah Islam. Ketiga, solusi yang harus dilaksanakan sebagai sebuah kebijakan moneter tanpa bunga adalah dengan menjadi penarikan uang yang beredar lebih diarahkan kepada sektor real dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru berupa peningkatan produksitasika dengan cara membuka peluang investasi real sebagai perimbangan agar jumlah uang yang beredar bisa terkontrol dan stabil. Praktik kebijakan moneter Islam di Indonesia dan praktik kebijakan moneter Islam di negara lain. Instrumen kebijakan moneter syariah yang telah ditetapkan otoritas BI pada perbankan syariah memiliki perbedaan mendasar dengan perbankan konvensional. Selain Indonesia, beberapa negara lain telah menetapkan instrumen kebijakan moneter syariah. Di antaranya Malaysia dan Bahrain dengan sukuk, Kuwait, Yordania, Tunisia, dan Iran dengan dui logam, dinar dan dirham, dan Uzbekistan. Namun bila dilihat dari progresnya, Indonesia termasuk mengalami perlambatan dibandingkan negara tetangga. Karena Indonesia masih berkutat dengan cara kapitalis dalam menyelesaikan kebijakan-kebijakan ekonomi. Bahkan sebagian masyarakat Muslim sendiri masih meragukan terhadap metode syariah.